mendengar kata biologi, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata biologi. Ya, karena pada umumnya biologi telah dikenal dan dipelajari sejak jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Biologi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Biologi merupakan ilmu yang menarik untuk dipahami dan dipelajari, sehingga mengajak kita untuk memahami banyak hal tentang organisme hidup. Kita bisa memahami mengenai seluk-beluk makhluk hidup mulai dari unit terkecil yang disebut dengan sel sampai keragam spesies yang ada. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian dari kehidupan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Cakupan ilmu biologi sangatlah luas, yang antara lain mempelajari tentang manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop, yaitu mikroorganisme. Dalam biologi, bukan sekedar kajian tentang organisme, tetapi juga mengkaji bagaimana hubungan antar organisme dan bagaimana organisme tersebut berhubungan dengan lingkungannya. Ada beberapa tingkatan yang menyusun gambaran lengkap organisme dan bagaimana organisme tersebut cocok dengan lingkungan sekelilingnya. Tingkatan itu diantaranya tingkatan sel, jaringan, organisasi organ, tingkatan sistem, organisme atau individu, populasi, komunitas, habitat, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tahukah kamu, karena begitu banyaknya dan luasnya cakupan yang dipelajari, biologi mempunyai banyak cabang ilmu, yaitu agronomi, ilmu yang mempelajari tentang tanaman budidaya, botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri, biologi molekuler, ilmu yang mempelajari tentang kajian biologi pada tingkat molekul, bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang penggunaan penerapan proses biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia untuk bahan pangan, serta peningkatan kesejahteraan manusia. Briologi, ilmu yang mempelajari tentang lumut, dendrologi, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan berkayu, ekologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, embriologi, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio, entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga, enzimologi, ilmu yang mempelajari tentang enzim, evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang penularan penyakit, endokrinologi, ilmu yang mempelajari tentang hormon, fikologi, ilmu yang mempelajari tentang alga ataupun ganggang, fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh, genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan, hematologi, ilmu yang mempelajari tentang darah, herpetologi, ilmu yang mempelajari tentang reptil, imunologi, ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh, ichtiologi, ilmu yang mempelajari tentang ikan, kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah, karsinologi, ilmu yang mempelajari krustase, limnologi, ilmu yang mempelajari tentang perairan darat atau air tawar, mamalogi, ilmu yang mempelajari mamalia, mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur, aquaculture, ilmu tentang budidaya perairan darat, mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, malakologi, ilmu yang
mempelajari tentang moluska. Morfologi, ilmu yang mempelajari bentuk atau ciri luar makhluk hidup. Neurologi, ilmu yang mempelajari penyimpangan sistem saraf. Nematologi, ilmu yang mempelajari tentang nematoda. Ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Filogeni, ilmu tentang perkembangan makhluk hidup. Patologi, ilmu tentang penyakit manusia. Parasitologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup parasit. Protozoologi, ilmu tentang protozoa. Rekayasa genetika, ilmu tentang manipulasi sifat genetik. Sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Biokimia, ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Taksonomi, ilmu yang mempelajari hierarki atau penggolongan tingkatan makhluk hidup. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Dan anatomi, ilmu yang mempelajari struktur organisme dan bagian-bagiannya. Wow, sungguh banyak sekali ya cabang dari ilmu biologi. Sebenarnya, secara garis besar, dikutip dari Ensiklopedia Britannica, biologi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu zoologi, ilmu tentang hewan, dan botani, ilmu tentang tanaman. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kedua cabang tersebut terbagi menjadi beberapa cabang lainnya. Tahukah kalian, menurut sistem klasifikasi, bahwa makhluk hidup secara umum, menurut Robert Whittaker, terbagi menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, di antaranya Animalia, kerajaan hewan, Plantae, kerajaan tumbuhan, Monera, hewan yang berukuran mikroskopis, Protista, hewan yang mempunyai membran inti atau eukariot, dan Fungi, kerajaan jamur. Sungguh beragam dan menyenangkan ya belajar biologi. Untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Tunggu video pengetahuan seputar ilmu biologi selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.